Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidayat dari kelas FM 18C dengan NIM 10572111018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Adapun pengertian dari rasio profitabilitas yaitu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio ini untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Adapun manfaat dari rasio profitabilitas yaitu pertama, perusahaan dapat mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Kedua, perusahaan dapat mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelum dengan tahun sekarang. Ketiga, perusahaan dapat mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, perusahaan mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang kelima, perusahaan produktivitas dan seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Adapun jenis dari rasio profitabilitas itu pertama, rasio margin laba bruto, yaitu untuk mengukur persentase sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Dan yang kedua, hasil pengembalian investasi atau return on investment, yaitu menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Dan yang ketiga, rasio margin laba neto, yaitu mengukur kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga pokok penjualan, beban operasi, dan pajak. Dan yang keempat yaitu hasil pengembalian ekuitas atau return of equity, yaitu mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari jenis rasio profitabilitas menggunakan laporan keuangan dari PT Sejahtera Abadi, yaitu laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Dan jenis yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu rasio margin laba bruto atau gross profit margin. Rumusnya itu gross profit margin sama dengan laba sebelum pajak per pendapatan usaha. Contoh untuk tahun 2010 yaitu sama dengan 5.450 per 9.500 sama dengan 0,573 dibulatkan menjadi 58%. Dan contoh untuk tahun 2011 yaitu 7.050 per 10.900 sama dengan 0,646 dibulatkan menjadi 65%. Untuk margin laba bruto di tahun 2010 menunjukkan hasil sebesar 58% dan meningkat menjadi 65% di tahun 2011. Hasil kedua tahun ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 7%. Dan jenis yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu rasio margin laba neto atau net profit margin. Rumusnya itu gross profit margin sama dengan laba neto per pendapatan usaha. Contoh untuk tahun 2010 yaitu 1.269 per 9.500 sama dengan 0,133 dibulatkan menjadi 14%. Dan contoh untuk tahun 2011 yaitu 2.950 per 10.900 sama dengan 0,270 dibulatkan menjadi 27%. Untuk profit margin di tahun 2010 sebesar 14% dan meningkat menjadi 27% di tahun 2011. Hasil kedua tahun ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 13%. Dan yang ketiga yaitu hasil pengembalian investasi atau return on investment. Rumusnya yaitu return on investment sama dengan laba neto per total aktiva. Contoh untuk tahun 2010 yaitu 1.269 per 4.200 sama dengan 0,302 dibulatkan menjadi 31%. Dan contoh untuk tahun 2011 yaitu 2.950 per 4.000 sama dengan
0,737 dibulatkan menjadi 74%. Perhitungan ROI untuk tahun 2010 menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 31%. Kemudian, tahun 2011, ROI mengalami peningkatan menjadi sebesar 74%. Artinya, hasil pengembangan investasi bertambah sebesar 43% dan ini menunjukkan kemampuan manajemen untuk memperoleh return on investment. Dan yang keempat yaitu hasil pengembalian ekuitas atau return of equity. Rumusnya itu return of equity sama dengan laba neto per total ekuitas. Contoh untuk tahun 2010 yaitu sama dengan 1.269 per 2.250 sama dengan 0,564 dibulatkan menjadi 57%. Dan contoh untuk tahun 2011 yaitu sama dengan 2.950 per 2.100 sama dengan 1,404 dibulatkan menjadi 1,5%. Perhitungan ROE untuk tahun 2010 menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 57%. Lalu, tahun 2011 meningkat pengembalian investasi turun menjadi 1,5%. Artinya, hasil pengembalian investasi turun drastis sebesar 5,5%. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh return of equity. Dan hasil pengukuran dan kesimpulan dari rasio profitabilitas yaitu pertama, margin laba bruto sebesar 50%, kedua margin laba neto sebesar 17%, ketiga return on investment sebesar 45%, dan keempat return of equity sebesar 50%. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.